Perang Banjar. Apa yang dimaksud dengan Perang Banjar? Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Latar belakang Perang Banjar menjadi tema pokok dalam mempelajari sejarah perjuangan rakyat Banjar terhadap Belanda. Adapun peristiwa yang melatar belakanginya. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Banjar karena sumber daya alam yang ada di wilayah Banjar menjadi faktor utama Perang Banjar. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara, termasuk wilayah Kesultanan Banjar, beserta hasil buminya seperti emas, batu bara, dan intan. Yang kedua, Belanda campur tangan terhadap urusan pribadi Kesultanan Banjar. Siapa yang tak geram dengan tingkah Belanda yang selalu ikut campur terhadap urusan inter penguasa daerah? Siapa pun pastinya tidak suka jika masalah pribadinya turut diperkeruh oleh pihak lain. Begitu pula dengan Kesultanan Banjar. Belanda yang notabene adalah para pendatang serta merta tidak menyetujui Perang Hidayatullah naik tatah menjadi pemimpin utama di Kesultanan Banjar. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak memihaknya Perang Hidayatullah terhadap Belanda. Dan yang ketiga, Belanda menghapus kerajaan Banjar dari Nusantara. Setelah menolak Pangeran Hidayatullah sebagai sultan kolonial Belanda, justru menghapus Kesultanan Banjar dari daftar penguasa daerah. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan memukuli pihak Kesultanan Banjar. Bagaimana proses terjadinya Perang Banjar? Proses Perang Banjar. Proses perlawanan setelah Tamjidillah naik tahta. Timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Prabu Anom. Pangeran Hikayat berada di balik pemberontakan ini. Meskipun Prabu Anom tertangkap, namun perlawanan terus berkobar. Sejak tahun 1859, Pangeran Antasari tampil sebagai pemimpin perlawanan. Bersama rakyat, ia menyerang pos Belanda di Martapura. Pangeran Antasari mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang. Dalam sebuah pertempuran, rakyat berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito. Akibatnya, pada tahun 1860, Belanda menghapuskan kerajaan Banjar. Akhir perlawanan kekuatan rakyat Banjar semakin melemah sejak wafatnya Pangeran Antasari pada tahun 1862, serta tertangkapnya beberapa tokoh pimpinan. Kemudian, perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Masyaid, Notowijoyo, Suropati, Rosyid, Gusti Acil, dan Gusti Arsat sampai dengan tahun 1836. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1905. Menurut sumber Belanda, 1859 sampai 1863. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, ketakutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat
berhasil melarikan diri, lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe. Tetapi gagal. Pangeran Amir, kakek Pangeran Antasari, akhirnya tertangkap dan dibuang di Sri Lanka. Perlawanan terhadap Belanda. Lanting Kota Mara, semacam panser terapung di Sungai Barito dalam pertempuran dengan kapal Celebes dekat Pulau Kanamit, Barito Utara. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Khalifah Mukminin dengan pasukan Belanda. Berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Khalifah. Dan akhirnya Khalifah memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun beliau tetap pada pendiriannya. Ini tergambar pada suratnya yang ditujukan untuk Letnan Kolonel Gustav Verbitz di Banjarmasin tertanggal 20 Juli 1861. Dengan tegas kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka atau kemerdekaan. Tokoh-tokoh dalam Perang Banjar. Biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 6 atau TK atau 1968 di Jakarta tertanggal 23 Maret 1968. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 atau Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian, untuk lebih mengenal Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal 2000.